Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Vikaris Gadis yang akan membawa kita dalam renungan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 dengan judul perikop Manusia Baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya ambil adalah hiduplah sebagai cerminan Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, di dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari tema yang saya ambil tadi, hiduplah sebagai cerminan Kristus. Kristus yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan, dan penuh dengan kerendahan hati, penuh kelemah lembutan, dan penuh kesabaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbelas kasihan untuk mengampuni dosa kita. Yesus Kristus memiliki kemurahan hati untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Kerendahan hati untuk menebus dosa kita. Kerendahan hati turun dalam rupa seorang hamba, seorang manusia, hanya demi menebus dosa saya dan Bapak Ibu. Itu kerendahan hati Tuhan. Sesungguhnya Dia hidup dalam kemuliaan, kemegahan yang tidak ada batasnya. Tapi karena kasih-Nya, karena penuh dengan kerendahan hati, Dia turun dalam rupa seorang anak kecil. Dilahirkan dengan sangat sederhana. Dan itulah bentuk kerendahan hati Kristus bagi kita. Kemudian penuh kesabaran. Kesabaran yang Ia berikan, yang Dia buktikan bagi kita adalah ketika kita menghadapi berbagai pelanggaran. Kita melakukan dosa hari ini, besok, seterusnya. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Hanya saja, maukah kita datang kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan seperti perikopnya tadi tentang manusia baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai cerminan Kristus. Kristus sudah memberikan itu semua bagi kita dan layaknya kita hidup seperti Kristus, dan kita adalah cerminan-cerminan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terlebih juga mengajak kita untuk mengampuni dan mengasihi musuh kita. Mungkin sangat sulit bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mengampuni dosa, mengampuni perbuatan musuh kita, kemudian diajak untuk mengasihi. Sangat sulit bukan? Tentu sulit Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita semua tentang mengampuni, tentang mengasihi meski itu pun musuh kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayat yang ke-13 saya akan baca kembali. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, seperti itu dan perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus mau dalam kebenaran firman Tuhan ini melewati Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis kitab ini untuk kita hidup dalam Kristus, hidup menjadi manusia baru, yaitu hidup berdasarkan cerminan Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengundang Yesus dalam hati kita supaya bekerja
di hati kita masing-masing pribadi. Di dalam ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita mengundang Kristus dalam hati kita supaya Dia mampu bekerja dalam hati kita, supaya hati kita yang keras dilembutkan, supaya kita tetap menjadi cerminan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dengan bercermin seperti Kristus yang penuh kasih, belas kasihan, dan mau mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita melewati kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pula karena kesempatan ini kami boleh bersama-sama diperdengarkan melalui sabda kebenaran firman-Mu yang sudah kami sampaikan dan juga sudah kami dengarkan. Berkati kami sekalian sebagai pendengar-Mu dan berkati setiap jemaat Tuhan, jemaat kawasan Resotami yang layang, dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Amin.